Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GKT Gloria Cakra Negara yang saat ini berada di rumah masing-masing. Puji Tuhan, pada hari ini Minggu tanggal 27 September 2020 kita kembali dapat beribadah bersama melalui media online yang telah disiapkan oleh gereja. Mari kita mengajak seluruh anggota keluarga untuk dapat mengikuti ibadah ini dengan khidmat. Pada kesempatan ini saya mewakili atas nama majelis jemaat menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ibadah online dan khususan doa. Selama pandemi virus corona ini masih berlangsung, maka gereja kita akan tetap memberikan pelayanan ibadah setiap minggu pukul 8.00 WITA secara online dan khususan doa malam setiap hari Selasa pukul 20.00 WITA. Mari kita mengajak seluruh anggota keluarga kita untuk ikut serta baik ibadah maupun persekutuan doa setiap Selasa malam. Yang kedua, ucapan terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penata layan ibadah, pelayan firman, liturgos, singer, pemusik, sound system dan multimedia yang sudah melayani pada hari ini. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Yang ketiga, pelayanan khusus bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus secara pribadi. Silakan menghubungi majelis dan hamba Tuhan gereja kita. Kemudian yang keempat, persekutuan remaja dan pemuda. Persekutuan remaja dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 17.00 WITA. Persekutuan pemuda dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 17.00 WITA. Persekutuan ini dilaksanakan dengan dua cara, yaitu secara virtual dan secara offline. Bagi anak-anak remaja dan pemuda yang ingin bergabung atau menanyakan tentang hal-hal teknis mengenai persekutuan ini, silakan menghubungi lause ganda atau pengurus. Kemudian yang kelima, yaitu ulang tahun jemaat. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun selama sepekan ini. Yang pertama, Saudara Yosia Pulung Wirasekti pada tanggal 25 September. Yang kedua yaitu Saudari Indah Rulita Simanjuntak pada tanggal 26 September. Dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi terkait pandemi COVID-19 sampai dengan saat ini dan dalam upaya terus mendukung kerja keras pemerintah dan tenaga medis untuk menghambat perluasan pandemi virus COVID-19, kami menghimbau kepada seluruh jemaat untuk tetap mengikuti petunjuk pemerintah, menjaga kesehatan diri, mencuci tangan sesering mungkin, memakai masker, menjauhi keramaian, menjaga pola hidup sehat, serta aktif menjaga kesehatan keluarga dan masyarakat. Selanjutnya, bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, baik persembahan syukur atau persembahan perpuluhan, dapat memberikan dengan cara mentransfer ke rekening gereja yang gereja kita, nomor rekening tertera di layar, atau dapat membawa ke gereja, di mana di gereja kami setelah menyediakan kotak persembahan. Demikian pengumuman dari kami. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat yang terkasih dalam Tuhan, seluruh jemaat GKT Gloria Cakra Negara. Kiranya dimanapun Bapak Ibu berada, senantiasa diberikan kesehatan, tetap dipenuhi dengan sukacita, hidup dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan senantiasa. Pada pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama beribadah secara daring, secara online. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersungguh-sungguh secara rendah hati, dengan bersungguh-sungguh mengikuti ibadah ini dari awal sampai pada kesudahannya dengan baik.
Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri dari tempatnya masing-masing. Kita mau bersatu teduh sejenak secara bersama-sama sebelum kita masuk dalam ibadahnya yang kudus pada pagi hari ini. Mari kita bersatu teduh bersama. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan senantiasa memuji, membesarkan nama Tuhan, dan kita akan senantiasa melihat bahwa pertolongan kita hanya datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan turunlah ke atas kita kiranya kasih karunia dan segala sukacita dari Allah, dan kita menyerahkan sepenuhnya ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kita menaikkan sebuah pujian dari PPR bagian yang biru nomor 31 yang menceritakan keagungan Tuhan.
Mari Bapak Ibu Saudara tetap berdiri, kita akan mendengar satu ayat firman Tuhan yang sudah dituliskan bagi kita semua. Satu alasan bagi kita semua untuk senantiasa memberikan pujian kepada Allah. Mazmur ke-100 ayat yang ke-4 sampai ke-5 yang berkata demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Firman Tuhan begitu indah yang menuliskan bagi kita kasih setia Tuhan itu setia sampai turun-temurun. Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur punya Allah seperti Tuhan Yesus Kristus yang membawa dirinya di atas kayu salib sehingga kita bisa ditebus segala dosa dan kesalahan kita. Marilah kita bersama-sama menaikkan sebuah pujian dari PPR nomor 51, Bawalah Aku Dekat ke Salib. See
Mari Bapak Ibu Saudara, mana kita dengan sungguh-sungguh mau menghadap Tuhan, kita mau mengakui segala dosa dan kesalahan yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa dalam surga Tuhan, kami diajarkan senantiasa untuk bersyukur kepada Engkau. Bersyukur karena kasih karunia Allah begitu besar kepada setiap kami. Mengapa ada salib di setiap gereja? Mengapa harus ada salib di dunia ini yang melambangkan hukuman? Itu karena kasih Allah yang begitu besar mencari setiap orang yang berdosa dan menebusnya. Itu adalah janji-Mu ya Tuhan. Bapak surga ya Tuhan, di tengah kehidupan kami pada saat ini, di tengah kondisi perekonomian yang turun karena adanya pandemi COVID-19, segala kegiatan kami terhambat, segala usaha pekerjaan kami ya Tuhan, kadangkala membuat kami frustasi dan putus asa. Kadangkala kami tidak melihat di mana berkat Allah itu, di mana kesetiaan Allah. Kami meragukan pertolongan Tuhan. Bapak yang surga ya Tuhan, kami kadangkala dalam menyiasati hal-hal seperti ini, kami berkompromi dengan dunia, melakukan satu langkah-langkah yang sebenarnya tidak terpuji, melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak Engkau kehendaki. Tapi kami membenarkan diri kami. Kami mengatakan bahwa itu adalah satu langkah strategis yang kami ambil agar kami bisa tetap hidup di dunia ini. Bapak yang surga ya Tuhan, ketika kami menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan, kami menganggap itu karena kepintaran kami, itu karena usaha dan jerih payah kami, kehebatan kami dan melihat kesempatan yang ada. Bapak yang surga ya Tuhan, ketika kami tidak mau membagikan berkat kepada orang lain karena kami takut hidup kami menjadi kekurangan, Tuhan, terlalu banyak hal yang ingin kami ungkapkan kepada Engkau. Ketidaksetiaan kami, ketika iman rohani kami mulai mundur dan meragukan kebaikan Tuhan, kami sebenarnya sungguh sudah jatuh dalam dosa. Bapak yang surga ya Tuhan, bila firman-Mu boleh tetap mengingatkan kami agar kami boleh kembali kepada jalan yang telah tetapkan bagi setiap kami yang percaya. Bapak yang surga ya Tuhan, berapa banyak orang-orang yang percaya kepada Engkau, yang memiliki visi dan misi untuk menginjili orang lain. Jangankan kami berbicara soal penginjilan, kadangkala ketika Tuhan menyelidiki hati kami, dalam hati kami tidak ada iman yang besarnya sebesar biji sesawi. Tuhan, ampuni kami ya Bapa, ampuni ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, karena firman-Mu mengatakan tidak ada satu pribadi yang dapat menghapus dosa, tidak ada perbuatan baik yang dapat mengurangi dosa kami, tidak ada hal-hal yang baik yang bisa membuat kami berjumpa dengan Engkau, apalagi memperoleh bagian. Tetapi ya Bapa, barang siapa yang percaya kepada Engkau akan memperoleh bagian dari kerajaan Allah. Itu ada anugerah yang luar biasa bagi kami. Dalam surga Tuhan, demikian doa kami, doa pengampunan dosa kami ini kami naikkan ke dalam-Mu. Doa pengakuan dosa ini kami alaskan hanya satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saya kembali mengundang Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mendengar satu firman Tuhan, satu berita anugerah bagi kita semua yang terambil dari Mazmur pasal 37 ayat 39 yang tercatat demikian. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan, yang adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Satu firman ya Tuhan yang begitu menggembirakan bagi kami, kita diselamatkan. Marilah kita juga bersama-sama menyimak satu petunjuk hidup baru yang tercatat dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kiranya petunjuk hidup baru yang telah kita dengar bersama-sama menjadi satu pedoman, menjadi petunjuk bagi kita untuk melangkah dalam satu minggu ke depan. Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali dan kita akan bersama-sama menaikkan sebuah pujian dari PPR yang mengatakan setelah percaya kepada Tuhan kita memperoleh satu jaminan mulia.
Yesus Tuhanku, penebusku. Kini ku jadi waris surga, lahir baru oleh Roh Kudus. Kami masukkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. Kami masukkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. Menyerah penuh pada Tuhan, hidup penuhi kegirakan. Turun malaikat dari surga, mewartakan rahmat dan cinta. Kami masukkan, Kami masukkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. Kami masukkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. bait yang ketiga, menyerah kami pada Tuhan, Roh Kudus memberi kesukaan. Menyerah kami pada Tuhan, Roh Kudus memberi kesukaan. Kami memandang dan berjaga sampai Tuhan Yesus kembali. Kami masukkan, Kami masukkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. Kami masukkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. saya kembali mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri kembali. Kita akan bersama-sama melakukan pengakuan iman rasuli. Kita akan mengikrarkan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali. Kita akan
melihat beberapa pokok doa syafaat yang akan kita naikkan pada pagi hari ini. Yang pertama, kita landasi doa syafaat kita dengan satu ucapan syukur. Yang kedua, kita berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat. Di tengah situasi yang tidak menentu seperti ini, kita berharap agar iman kita semakin bertumbuh dan tidak semakin menjauh dari Tuhan. Kita tidak lupa berdoa juga untuk kesehatan dari seluruh jemaat, baik untuk yang lansia maupun yang kaum anak-anak maupun yang kaum remaja dan pemuda. Kita juga berdoa juga untuk pergumulan jemaat ya, yang pada saat ini kita tahu ada orang yang mengumulkan tentang pekerjaan, kehidupan, perekonomian, keluarga, pendidikan, berbagai hal yang mereka gumulkan. Biarlah Tuhan menjawab dan menolong mereka. Kita juga berdoa untuk para hamba Tuhan, para majelis, pengurus, para aktivis, para guru-guru sekolah melayani di tempat ini, di gereja kita, GKT Gloria Cakra Negara. Dan pada saat ini gereja belum dapat difungsikan seperti biasanya, belum bisa bertatap muka, dan mereka harus memiliki kreativitas bagaimana tetap melayani jemaat. Kita juga tidak lupa berdoa untuk bangsa negara kita. Kita berdoa dalam hal ini adalah upaya pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 yang kelihatannya belum akan berakhir dalam waktu yang dekat. Dan kita berdoa juga untuk agar pemerintah kita juga dapat memulihkan perekonomian kita yang kita ketahui pada saat ini memasuki titik terendah, mencapai minus ya. Kita juga tidak lupa nantinya berdoa untuk beberapa saudara-saudari kita yang pada minggu ini berulang tahun. Yang pertama adalah untuk saudara Yosia Pulung Wirasakti dan juga saudari Indah Rulita Simanjuntak. Mari kita berdoa bersama. Malam surga Tuhan, kembali kami menaikkan doa kami di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Di tengah kehidupan yang tidak pasti ini, di tengah pergumulan akan kesehatan, akan pandemi, dengan ketakutan dan kekalutan kami melihat kekacauan di berbagai sektor, kami masih diberikan kesehatan yang baik. Kami diberikan juga pelindungan, pertolongan, kehidupan keluarga, berkecukupan secara materi. Tuhan menolong kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur juga kami diberikan kesempatan untuk mengenal Allah kami yang sesungguhnya, Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami menjadi bagian dari kerajaan Allah. Amin surga Tuhan, pada pagi hari ini kami juga ingin berdoa untuk iman jemaat di tempat ini khususnya ya Bapa. Sekian lama kami tidak dapat bertatap muka, kami tidak bertemu satu dengan yang lain. Ya Bapa, kami berdoa untuk kita semua, seluruh jemaat gereja ini, agar kami memiliki iman rohani yang terus bertahan. Bukan hanya sekedar bertahan, tapi terus boleh bertumbuh. Kita boleh melihat pertolongan Tuhan melalui firman Tuhan yang kita dengar, melalui firman Tuhan yang kita baca. Ya Bapak, itu membuat kami sadar siapa kami sesungguhnya, bahwa Tuhan itu turut campur dalam segala perkara. Tuhan turut ada dalam segala hal, baik itu dalam keadaan suka maupun duka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa aja Bapak untuk kesehatan, untuk pergumulan dari jemaat ini. Kami tahu kesehatan pada saat-saat inilah sesuatu yang sangat mahal. Kami tidak boleh sakit. Kami harus tetap sehat ya Bapak, karena banyak hal yang menjadi ketakutan membuat kami akan lebih terpuruk lagi. Banyak hal yang kami gumulkan, baik dalam pendidikan bagi anak-anak yang sedang berpendidikan, bergumul tentang pekerjaan. Banyak orang yang harus dirumahkan, banyak orang yang harus mengalami PHK, banyak orang yang bisnisnya menjadi sangat turun sekali ya Bapak. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, bukanlah jalan bagi setiap kami. Apapun pergumulan yang kami hadapi pada saat ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami mau berserah, kami mau mendengar suara Tuhan, kami mau melihat dan bersama-sama Tuhan untuk mencari jalan keluar atas semuanya ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk para hamba Tuhan, para majelis, para pengurus, para guru-guru sekolah minggu yang melayani, para aktivis gereja. Kami tahu ya Tuhan, beberapa bulan terakhir ini kami tidak dapat berkumpul di gereja, melaksanakan pelayanan seperti biasanya. Beberapa bulan terakhir ini kami terpaksa menggunakan teknologi informasi untuk berkomunikasi, untuk membagikan firman-Mu. Biarlah Tuhan boleh menolong agar semangat kami untuk melayani tidak kendor,
tapi terus bernyala-nyala, menggunakan segala kreativitas, menggunakan segala kebijaksanaan yang diberikan oleh Tuhan, yang kami boleh persembahkan untuk pelayanan, untuk memberkati bagi saudara kami. Kami surga Tuhan, tidak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa ya Tuhan, agar upaya pemerintah dalam penanganan penyebaran pandemi COVID-19 ini dapat berhasil dilakukan. Semua pihak dapat bahu-membahu untuk mendukung program pemerintah. Kami tidak menjadi rakyat yang membangkang. Demikian juga para pemimpin-pemimpin kami yang duduk di berbagai sektor yang terkait dapat memikirkan jalan yang terbaik, bukan jalan segala egosentris. Bapak surga Tuhan, kami berdoa agar pandemi ini dapat segera berlalu. Kami juga tidak lupa berdoa untuk pemulihan bangsa kami ini secara ekonomi, ya Bapak. Seperti telah dilaporkan bahwa keadaan ekonomi sekarang ini sangat jelek, sangat tidak baik, ya Bapak. Dan hal ini akan membawa kami ke dalam satu jurang resesi yang kami tidak tahu kapan berakhir. Kami berdoa, biarlah Allah yang melawat bangsa ini, Allah yang melawat dunia ini, memulihkannya seperti sedia kala. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau berbelas kasihan kepada bangsa kami ini, pulihkan bangsa kami. Bapak yang surga Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang berbahagia pada minggu ini yang boleh berulang tahun. Kami berdoa ya Bapak untuk saudara Yusia Pulung Wirasakti yang boleh berulang tahun pada tanggal 25 September yang lalu. Kami juga berdoa untuk saudara Indah Rulita yang berulang tahun pada tanggal 26 September yang lalu. Kami menyerahkan kedua saudara-saudari dalam tangan Tuhan. Tuhan senantiasa memelihara mereka, mencukupkan kebutuhan mereka, dan menjadikan mereka saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapak. Demikian doa ini kami naikkan, kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menaikkan sebuah pujian, kita akan menyimak bersama-sama satu persembahan pujian dari Gloria Choir yang menyatakan gereja yang bermisi. Dalam pujian tersebut kita akan mendengar bagaimana kita harus menjadi satu motor untuk membangkitkan gereja yang lesu. Kita melihat gereja boleh terus bertumbuh dan melakukan penginjilan sampai ke pelosok-pelosok. Mari kita bersama-sama menyimak satu persembahan pujian dari Gloria Choir.
Itulah tadi telah kita menyaksikan bersama-sama satu persembahan pujian. Kiranya pujian yang kita dengar tadi memberkati Bapak Ibu Saudara, menjadikan kita anak-anak Tuhan yang terus bersemangat, tidak lagi hidup dalam kelesuan, tapi memiliki visi untuk terus bersaksi bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita sebentar lagi akan mendengar firman Tuhan yang akan dibagikan oleh Lose Ganda. Sebelumnya kita menaikkan sebuah pujian dari PPR bagian biru nomor 9, Sambutlah Yesus. Datang
Mari kita berdoa. Kami menyambut Engkau sebagai Allah yang terus bertahta di dalam hati kami. Kami sungguh Tuhan merindukan pada pagi hari ini hidup kami diubahkan oleh kebenaran firman-Mu, sehingga sungguh semakin hari kami semakin mengerti kehendak-Mu dan kami memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pun kami percaya Engkau yang mengurapi, sehingga sungguh setiap yang disampaikan sungguh-sungguh bisa dijelaskan dengan sejelas-jelasnya bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Shalom. Bersyukur kepada Allah yang memelihara kehidupan kita. Kita sudah sampai di penghujung bulan September, dan kita bersyukur bahwa hingga hari ini kita ada. Itu adalah karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, suatu kali ada seorang anak remaja yang mengalami satu kondisi yang begitu sulit. Dia harus kehilangan papa yang dikasihinya, dan secara otomatis dia harus putus sekolah karena papanya adalah satu-satunya tulang punggung di dalam keluarganya, dan juga mamanya adalah seorang yang sakit-sakitan. Kemudian anak remaja ini merasakan satu kesulitan yang membuat dia merasakan pahit, hingga suatu kali dia berkata kepada mamanya, "Ma, mengapa kita harus merasakan kesulitan yang seperti ini? Padahal kita sudah berdoa kepada Tuhan setiap hari supaya Tuhan melindungi keluarga kita." Kemudian mamanya berkata, "Nak, sekarang kamu pergi ke dapur, ambillah sebuah mangkok, lalu kamu pergi ke rumah-rumah tetangga kita dan mintalah kepada mereka 1 butir beras bagi setiap mereka di dalam rumah itu yang tidak pernah mengalami kesulitan dalam hidupnya." Kemudian anak ini pun pergi. 1 jam, 2 jam, 3 jam, bahkan sampai larut malam. Anak ini kembali dengan wajah yang lesu dan berkata kepada mamanya, "Ma, aku tidak mendapatkan 1 butir beras pun." Saudaraku, adakah di antara kita yang tidak pernah mengalami kesulitan dalam hidupnya? Kalau tidak ada, maka saudara harus didatangi oleh anak yang tadi supaya diberikan 1 butir beras. Tetapi saya yakin tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak pernah mengalami kesulitan dalam hidupnya. Apalagi di masa-masa pandemi yang seperti ini. Saudara mengalami, saya pun mengalami. Orang yang percaya Tuhan mengalami, orang yang tidak percaya Tuhan pun mengalami. Orang yang baik mengalami, orang yang tidak baik pun mengalami. Bahkan Yesus sendiri ketika dia turun ke dalam dunia dan dia menjadi manusia, Yesus pun mengalami kesulitan dalam hidupnya. Dan kesulitan berat yang Yesus hadapi, yang Yesus katakan bahwa kesulitan itu seperti mau mati rasanya, yaitu ketika dia harus mati di kayu salib untuk menebus setiap kita orang yang berdosa. Saudaraku, kesulitan dalam kehidupan memang tidaklah terelakkan. Mengapa? Karena memang kita hidup di dunia yang berdosa. Kita sendiri berdosa, kita setiap hari bertemu dengan orang-orang yang berdosa. Maka daripada itu, ketika kita menghadapi kesulitan dalam kehidupan kita, harusnya kita tidak terkejut. Kenapa? Karena kita hidup di dalam dunia yang berdosa. Tetapi saudara, tahukah saudara bahwa kesulitan hidup tidak akan menghancurkan iman kita kepada Tuhan? Kesulitan kita yang kita hadapi hari-hari ini tidak akan pernah menghancurkan iman kita kepada Tuhan. Tetapi kondisi yang kita alami, kesulitan-kesulitan yang kita alami menentukan kualitas iman kita kepada Tuhan. Apakah ketika menghadapi satu kondisi, iman kita tetap teguh di dalam Tuhan, atau justru kita goncang?
Oleh sebab itu, pada hari ini kita akan sama-sama merefleksikan kembali iman kita di dalam Tuhan. Bagaimana kita sebagai orang-orang percaya memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Mari kita bersama membuka dan membaca di dalam Mazmur 46 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Mazmur 46 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Saya akan membacakannya bagi setiap kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Saudara, pada ayatnya yang ketiga, pemazmur menggambarkan sebuah situasi kehidupan dengan ungkapan bumi berubah. Saudara, ungkapan bumi berubah ini adalah satu ungkapan yang menunjukkan bahwa kehidupan kita penuh dengan ketidakpastian. Saudara, firman Tuhan katakan hidup kita penuh dengan ketidakpastian. Betul atau benar? Ya, hidup kita penuh dengan ketidakpastian. Mungkin pagi ini kita bisa tertawa terbahak-bahak dengan keluarga kita, atau kita memberikan senyum kepada anak-anak, kepada orang tua. Tetapi saudara, siapa yang tahu setelah ibadah ini kita bisa menangis menjerit-jerit karena kita mendengar berita yang tidak menyenangkan mungkin. Mungkin ada saudara kita yang sakit, atau ada yang diputusin pacarnya mungkin. Kita tidak tahu. Atau mungkin saudara pernah mengalami pengalaman di mana saudara menyaksikan atau mengalami sendiri di mana seseorang saudara lihat bugar, sehat, tetapi setelah itu tidak lama kemudian saudara mendengar dia sudah dipanggil Tuhan dalam hidupnya. Saudara, hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Mungkin saudara pernah mengatur kehidupan saudara sedemikian rapinya. Saudara akan kuliah di universitas A, kemudian akan bekerja, kemudian saudara akan berencana menikah di usia yang sekian, kemudian akan memiliki anak, kemudian saudara akan punya rumah di sini. Tetapi semuanya gagal, berantakan, dan tidak sesuai dengan rencana yang saudara rencanakan, atur dengan rapi. Atau saudara mungkin juga dalam tahun 2020 ini di awal tahun, saudara pernah mengatur hidup saudara. Sepanjang tahun ini saudara sudah atur. Saya tahun ini kalau boleh saya mau kuliah di luar kota. Saya akan menabung sepanjang tahun ini setidaknya sekian lah di ujung tahun. Atau saudara mau mendapatkan pekerjaan yang lebih. Tetapi belum berjalan 3 bulan, saudara harus tinggal di rumah saja. Boro-boro mau menabung, pengeluaran aja lebih besar daripada penghasilan yang didapatkan. Saudara, hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Tidak ada seorang pun yang tahu dengan pasti bagaimana hidupnya, bahkan 2 detik yang ada di depannya. Tetapi pertanyaannya, di tengah segala ketidakpastian hidup, apakah iman kita tetap teguh di dalam Tuhan? Kemudian pemazmur memberikan gambaran lain tentang kehidupan, yaitu seperti gunung-gunung yang bergoncang di dalam laut. Beberapa penafsir Alkitab mengatakan bahwa gambaran gunung-gunung yang bergoncang ini adalah gambaran gempa bumi. Saudara, saya tidak perlu tanya kepada saudara apakah saudara pernah mengalami gempa, karena saya yakin setiap kita yang mengikuti ibadah ini rata-rata pernah mengalami gempa bumi. Tetapi ada yang menarik saudara. Ketika pertama kali saya masuk ke STT Aletheia, saat itu saya mengalami pertama kali gempa di Pulau Jawa. Saat itu gempa yang tidak terlalu kuat goncangannya, dan dalam waktu belasan detik seperti itu. Tetapi teman-teman saya di asrama putra pada saat itu yang ada di lantai 2 langsung lari ke lantai 1
dan gak tahu entah lari mau kemana, mereka cepat-cepat turun ke lantai 1. Bukan karena di lantai 1 tidak ada gempa, tapi memang ketika mereka sampai di lantai 1, gempanya udah berhenti. Saudaraku, apa sih yang mau saya katakan melalui hal ini? Gempa yang sedemikian kecil saja itu mampu membuat nyali laki-laki asrama putra itu bisa ciut. Mungkin saudara ya, karena sudah biasa mengalami gempa yang waktu itu sangat kuat, mungkin tidak takut. Tapi saya yakin saudara ketika ada gempa sedikit saja, kaki saudara setidaknya siap-siap untuk mau keluar. Kenapa? Karena gempa itu bukan sesuatu hal yang menyenangkan saudara. Sekarang pertanyaannya, di tengah-tengah segala goncangan hidup yang saudara tidak tahu kapan bisa melanda saudara, apakah iman saudara bisa tetap teguh di dalam Tuhan? Kemudian pemazmur memberikan sebuah gambaran kehidupan seperti laut yang ribut dan berbuih airnya. Saudara, salah satu yang membuat air laut berbuih yaitu karena gelombang dengan skala yang besar. Jadi suatu kali kami keluarga besar STT Aletheia Lawang pergi ke sebuah pantai di daerah Malang Selatan. Nama pantainya Pantai Bajul Mati. Kami ke sana tentunya bukan mau ketemu Ratu Pantai Selatan ya saudara, Nyi Roro Kidul, bukan. Kami ke sana untuk menjalin keakraban. Ketika kami sampai di pantai itu, di pinggir pantai itu tertulis dilarang berenang. Mengapa saudara? Karena memang ombaknya sangat besar. Ombaknya sangat tinggi. Sekali ombak itu bergulung, maka air berbuih. Saudaraku, saya pun yakin kalaupun saudara ikut pada saat itu, ketika saudara melihat ombak yang begitu besar, saya yakin saudara tidak akan berani mandi. Kenapa? Karena memang sangat berbahaya. Jadi kami ke pantai saat itu hanya untuk menyaksikan ombak saja ya. Sangat berfaedah menyaksikan ombak, jarang ya saudara ya. Kalau ngomong laut, biasanya identik dengan kapal. Siapa di sini yang pernah naik kapal? Wah, saya melihat tangan-tangan yang terangkat di sini. Saya pun pernah naik kapal, tetapi tidak pernah mengalami badai ketika naik kapal. Tapi sekarang saudara, saya coba ajak kita untuk berimajinasi. Bayangkan suatu kali kita bersama-sama akan liburan ke suatu pulau. Kemudian di awal perjalanan itu cuaca begitu baik. Tetapi di tengah-tengah perjalanan cuaca mulai berubah jadi sangat gelap. Saudara mulai melihat ombak yang tinggi mulai menghantam kapal kita. Ombaknya begitu tinggi dan mulai menghantam, airnya masuk ke dalam dek kapal kita dari kiri dan dari kanan. Dan kapal kita kelihatan seperti sangat kecil karena ombaknya begitu besar. Di tengah-tengah kondisi kehidupan yang penuh dengan badai itu, pertanyaannya, apakah saudara dan saya tetap teguh imannya di dalam Tuhan? Saudara, dalam keadaan di mana pemazmur tahu bahwa kehidupan ini penuh dengan ketidakpastian, kehidupan ini penuh dengan ketakutan, kehidupan ini penuh dengan kegentaran, dan kehidupan ini bisa kapan saja dihampiri oleh ketakutan. Perhatikan ayat yang kedua. Pemazmur mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong di dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Frasa sebagai penolong dalam kesesakan dalam bahasa aslinya memiliki makna bahwa Tuhan adalah satu-satunya penolong yang selalu bisa kita temui kapanpun kita membutuhkan Dia. Tuhan adalah satu-satunya penolong yang selalu dapat kita temukan kapanpun kita membutuhkan Dia.
Dan dalam bahasa Inggris sangat baik terjemahnya dikatakan a very present help in trouble. Penolong yang selalu ada di dalam kesusahan. Dan dalam bahasa Indonesia sehari-hari juga sangat baik menerjemahkannya, yaitu Tuhan selalu siap dan mampu menolong di dalam kesesakan. Saudaraku, di dalam hidup ini akan selalu ada kesulitan. Betul atau benar? Mungkin hari ini kita bergumul dengan masalah keluarga. Tuhan, mengapa aku ditempatkan di keluarga yang seperti ini? Mungkin orang tua bergumul tentang masa depan anaknya. Mungkin orang tua bergumul tentang karakter anaknya. Orang tua bergumul mungkin dengan masalah ekonomi. Atau ada orang-orang tua yang sudah berpikir bagaimana nanti aku di masa depan. Bagaimana aku harus menghadapi masa tuaku? Atau ada yang bergumul dengan keluarganya yang kurang harmonis. Atau bergumul dengan kerjaan atau pasangan hidup. Atau mungkin sakit penyakit. Saudara, firman Tuhan katakan Allah ada bagi saudara dan saya. Kapanpun kita membutuhkan Dia selalu siap untuk menolong saudara dan saya. Di dalam keadaan apapun. Mengapa saudara? Karena ketika kita dalam keadaan tidak berdaya sekalipun, yaitu ketika kita jatuh dan hidup di dalam dosa, Allah rela merelakan anaknya yang paling dikasihinya hanya untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa. Saudara, kalau di dalam keadaan yang paling lemah saja, yaitu ketika kita berdosa, Allah merelakan yang paling berharga dari dirinya untuk menyelamatkan kita, masakan Dia di dalam kondisi yang sulit, yang Alkitab katakan bahwa tidak melebihi kekuatan kita, Allah tidak sanggup dan tidak mau untuk menolong kita. Allah sanggup untuk menolong saudara dan saya. Saya mau lihat di rumah masing-masing tangan-tangan yang terangkat yang pernah ditolong Tuhan dalam hidupnya. Ya saudara, saya percaya saudara dan saya pasti pernah ditolong Tuhan dalam hidupnya. Inilah kunci bagaimana kita memiliki iman yang teguh. Bukan karena kita saudara, tetapi karena Tuhan yang menolong kita sehingga kita memiliki iman yang teguh. Saudara, saya tidak tahu beban pergumulan apa yang saat ini sedang saudara alami. Saya tidak tahu apakah saudara sekalian sedang berusaha tegar di tengah-tengah segala kondisi yang begitu sulit yang saudara alami. Saya tidak tahu ada berapa sudah banyak air mata yang saudara keluarkan di setiap malam-malam yang saudara tidak bisa tidur mungkin menghadapi kesulitan hidup. Tetapi saudara, Tuhan ada bagi saudara dan saya. Tuhan berjanji akan selalu menolong saudara dan saya. Tetapi biarkan Tuhan menolong saudara dengan caranya sendiri. Saudara, pertolongan Tuhan itu tidak selalu melalui hal-hal yang spektakuler, tidak selalu melalui hal-hal yang mujizat. Saudara sakit, Tuhan langsung sembuhkan. Ban saudara kempes di tengah jalan, saudara langsung isi anginnya. Tidak saudara. Pertolongan Tuhan tidak selalu dalam hal-hal yang spektakuler dan mujizat. Saudara setiap hari bisa makan, itu adalah pertolongan Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara mungkin mau parkir mobil, tidak ada tempat parkir tetapi ada mobil yang keluar, lalu saudara bisa parkir, saudara itu pertolongan Tuhan. Tuhan selalu menolong kita sehingga iman kita tetap teguh di dalam Dia. Dia adalah Allah yang menolong saudara di masa lampau, yang bersama-sama dengan saudara ketika saudara mengalami masa-masa sulit di masa lampau, yang bersama-sama dengan saudara berdoa, dengan saudara menangis dengan saudara, dan Dia adalah Allah yang terus menolong saudara sampai nanti kesulitan hidup di dunia ini selesai. Saudaraku, sekali lagi Tuhan berjanji akan selalu menolong kita. Tetapi biarkanlah Tuhan menolong kita dengan caranya
yang ajaib. Apapun pergumulan yang saudara hadapi hari ini atau yang akan saudara hadapi besok, Tuhan pasti memelihara kehidupan saudara. Sekali lagi, apapun pergumulan yang saudara alami hari ini atau yang akan saudara hadapi besok, Tuhan pasti memelihara saudara. Saya rindu setiap kita mengulang kembali kalimat ini, tetapi mengganti kata saudara dengan nama kita masing-masing. Mari kita mengulangi kalimat ini. Apapun yang Ganda hadapi hari ini atau yang Ganda hadapi besok, Tuhan pasti memelihara kehidupan Ganda. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saat ini saudara, mari kita tundukkan hati dan pikiran kita di dalam Tuhan. Tidak tahu apa hari ini yang sedang saudara hadapi dan alami, tetapi ingatlah akan pertolongan Tuhan di masa lampau yang terus menolong saudara hingga saudara hari ini bisa berdiri. Minta ampun sama Tuhan kalau saudara selama ini mulai meragukan akan kuasa Tuhan yang selalu menolong saudara. Tuhan ada untuk saudara dan saya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau telah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih. Mari saudara, kalau saudara memang terbeban untuk menyanyikan lagu ini, saudara bisa menyanyikannya bersama-sama dengan saya. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memohon ampun kalau kami kadang merasa pertolongan-Mu begitu semu, padahal Engkau selalu ada di dekat kami.
Engkau ada di setiap jejak-jejak langkah yang kami tinggalkan di jalan-jalan yang kami lalui di sepanjang hari kami. Engkau ada di malam-malam kami, Engkau menemani tidur kami. Dan di balik setiap pintu yang tertutup, Engkau ada di sana menyambut kami, Tuhan. Bahkan di tengah perahu kehidupan yang terombang-ambing, kasih-Mu selalu menjaga kami. Ini bukan tentang kami, Tuhan, tetapi tentang hati-Mu yang terlalu dalam dan terlalu ajaib untuk kami selami. Tolonglah kami agar semakin teguh di dalam Engkau yang berjanji untuk menolong kami senantiasa dengan cara-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Itulah tadi kita bersama-sama mendengar firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Lose Ganda, ya, bagaimana kita melihat pertolongan Tuhan bagi kita semua. Dan sebelumnya kita sudah menyambut Yesus dalam hidup kita, pertolongan dari Allah nyata dalam hidup kita, dan saatnya juga kita menjadikan diri kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Marilah kita bersama-sama menaikkan pujian PPR dari bagian biru nomor 39, Jadikan Aku Saluran Berkat. Jalan hidup berliku-liku, banyak sedih dan keluh. Beri terang-Mu di tempat gelap itu, hilangkanlah yang susah.
saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bagi yang ingin mempersembahkan persembahan ke gereja dapat mengirimkannya langsung ke rekening gereja, ataupun dapat membawa persembahan tersebut langsung ke gereja, dimasukkan ke dalam tempat yang telah disediakan. Saya mengajak kita bersama-sama untuk berdoa atas persembahan yang telah kita berikan kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami hidup karena anugerah dan pertolongan Tuhan semata. Kami tidak pernah berkekurangan, bahkan kami masih mampu untuk memberikan persembahan bagi nama Tuhan. Bapa yang surga ya Tuhan, biarlah ketika kami memberi, bukanlah memberi dengan satu yang besar, memberi sesuatu yang dengan satu ukuran tertentu, tapi kami memberi dengan satu hati yang tulus, satu yang ikhlas. Kami memberi bukan agar kami mendapatkan sesuatu yang lebih dari Tuhan, tapi kami memberi karena kami bersyukur Tuhan telah memelihara kehidupan kami, dan semua yang kami peroleh itu anugerah Tuhan semata. Bapa yang surga Tuhan, ajarkan ketika kami memberi ya Bapa, kami tidak angkuh. Ini bukan jeripaya kami, tapi Tuhan titipkan karena Tuhan mengasihi kami. Biarlah kami boleh memberikan segala daya upaya kami, segala pemikiran kami, segala tenaga, segenap kesempatan kami berikan buat Tuhan. Bukan hanya lewat persembahan gereja, tetapi juga lewat pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau menerima segala persembahan yang telah kami berikan kepada Engkau. Engkau memakai para majelis, para pengurus di tempat ini agar jadikan saluran berkat bagi banyak orang, khususnya bagi jemaat dan lingkungan sekitar tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita, dan saya kembali mengajak Bapak, Ibu, Saudara, jemaat untuk bangkit berdiri di tempatnya masing-masing. Kita akan menaikkan pujian PPR Doksologi 379. Lalu kita akan bersama-sama doa berkat yang akan disampaikan oleh Lose Ganda Dolok Seribu. Dan kita tutup dengan Amin Song. Puji Allah Bapa Putra, dan puji Allah Roh Kudus, keduanya Esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Biarlah setiap kita yang mengikuti ibadah pagi hari ini terus diteguhkan imannya oleh Tuhan. Dan biarlah setiap kita menerima berkat yang dari Allah itu. Allah memberkati kita dan melindungi kita. Allah menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Allah menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera hari ini dan selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali tempat masing-masing. Demikian ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati kita sekalian.